Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka walaupun secara virtual. Pada hari ini kita akan melakukan in-house training program sekolah penggerak. Berikut susunan acara yang nanti akan kita lalui bersama. Pertama, presentasi dari Bapak Aris mengenai literasi digital. Kemudian kedua, presentasi Ibu Rupiawati. Kemudian keempat, presentasi tentang tujuan oleh saya sendiri. Baik, kita silakan kepada Bapak Arif untuk literasi digital. Silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai literasi digital. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu sebentar. Bapak Ibu boleh mengikuti saya, yaitu kita akan melakukan tepuk semangat dulu. Semuanya siap ya? Tepuk semangat. 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 Oke Bapak Ibu, semoga hari ini tetap semangat ya. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai literasi digital. Saya akan coba tekan dulu. Ya, apa sudah terlihat yang saya tampilkan Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat. Ya, literasi digital. Gayanya kurang besar ini. Oh, kurang besar ya. Nah, literasi digital adalah diartikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui perangkat baik itu laptop maupun komputer. Dalam literasi digital, tentunya kita perlu memahami juga proses difusi inovasi yang mana sebuah teknologi disalurkan dari mulai pembuat sampai konsumennya. Kemudian, ada pun beberapa perangkat yang bisa digunakan sebagai bahan literasi digital adalah Microsoft, kemudian ada Google, ada Android, dan ada iOS. Tentunya perangkat-perangkat ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Nah, dalam perangkat-perangkat ini tentunya kita memiliki pengaturan atau setting yang berbeda dari mulai perangkat Windows 10, Windows 7, iOS, dan juga Android. Nah, dalam perangkat-perangkat ini kita juga harus menyesuaikan antara spesifikasi perangkat kita dengan literasi digital yang akan kita lakukan. Misalnya sepertinya kita harus perhatikan jumlah RAM-nya berapa, storage-nya berapa, ketika kemudian juga penggeraknya, kalau dalam Android kita menggunakan Android berapa, kalau dalam Windows kita menggunakan Windows berapa. Tentunya dengan spesifikasi tersebut yang akan menunjang kita untuk melakukan literasi digital agar berjalan lebih maksimal lagi. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwasannya spesifikasi pada perangkat kita itu menentukan bagaimana baik buruknya kinerja dari perangkat kita, karena tentunya harus kita sesuaikan dengan aplikasi yang kita miliki. Dengan aplikasi yang maksimal dan dengan perangkat yang maksimal, tentunya literasi digital ini dapat kita lakukan dengan baik. Ya, mungkin itu saja sedikit materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya, jika Anda yang mau bertanya, saya persilakan. Masuk suara saya, Pak Aris? Ya, sudah masuk, Pak Ajrun. Aris, silakan Pak Ajrun. bisa didengar suara saya? Ya, bisa didengar. Ada suara saya, Pak Aris? Ada Pak Ajrun, ada, suaranya ada.
Halo Paris. Iya ada. Sepertinya Pak Ajrun tidak bisa mendengar suara saya ya. Dengar suara saya Paris? Ya, dengar Pak Ajrun. Mungkin Bapak Ini Ibu yang gangguan lain. kayaknya. Sudah masuk ya ke IT? Seperti yang pernah saya lontarkan kemarin, bahwa yang perlu sekali saya tanyakan tentang kendala-kendala yang kita hadapi di dalam penerapannya dalam proses pembelajaran, terutama di satuan pendidikan. Karena kendala-kendala dari IT ini banyak sekali ya. Yang saya tanyakan di sini trik-trik khusus untuk mengantisipasi kendala-kendala yang kita hadapi di dalam penerapan IT ini, terutama di satuan pendidikan. Hanya itu yang saya sampaikan, Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajrun atas pertanyaannya. Ya, akan saya langsung jawab saja. Ya. Untuk mengantisipasinya adalah yang pertama, kita harus mengetahui spesifikasi perangkat yang kita gunakan, baik itu perangkat handphone, perangkat laptop atau PC yang kita gunakan. Tentunya harus kita ketahui dulu agar saat nanti kita menggunakan atau menerapkan literasi digital, tentunya kita sudah bisa mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena dengan perangkat yang baik tentunya akan dapat menunjang kinerja literasi dengan baik pula. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Pak Ajrun. Waktunya mohon maaf. Dan juga dengan demikian juga saya akhiri presentasi saya pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris yang sudah mempresentasikan mengenai literasi digital. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya adalah presentasi dari Bu Ruliawati mengenai capaian pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pada Ibu Ruliawati, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang capaian pembelajaran, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, saya sudah munculkan di layar, sudah ada Bapak Ibu? Ya, sudah Bu, sudah ada. Sudah Bu? Oh iya, Sudah. ya, terima kasih. Ya, sudah Saya nampak. akan memulai materinya ya. Capaian pembelajaran kurikulum sekolah penggerak. Yang pertama, capaian pembelajaran di sini dapat didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Di sini capaian pembelajaran itu disusun secara komprehensif dalam substansi. Kemudian tujuan pelajaran di sini untuk menilai hasil pelajaran, apakah hasil pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak. Tujuannya, kemudian prinsip pembelajarannya terukur secara prinsipnya terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur secara spesifik dan hierarki atau susunan tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Di sini ada 3 aspek dari prinsip yang terukur dan spesifik itu. Yang pertama, pemahaman dan pengetahuan. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, keterampilan
generik. Yang dimaksud dengan praktik di sini itu adalah secara mudah atau cepat. Kemudian keterampilan generik, keterampilan yang bersifat umum, fleksibel dan berorientasi sebagai bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Fleksibel sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar disebut sebagai sebuah perlombaan. Nah, kemudian di sini sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasilnya berorientasi pada sekedar tahu saja. Nah, di sini capaian pelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas sehari-hari yang berfokus dari guru menjadi fokus pada siswa, berfokus pada guru, kemudian berbalik menjadi siswa yang lebih fokus daripada guru atau siswa yang lebih aktif. Bu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, Bu Roya, saya mau bertanya. Ya. Ya. Ya, Pak Aris. Saya mau bertanya. Pertanyaannya sangat simpel. Ya. Bagaimana caranya agar capaian pembelajaran ini bisa kita jalankan dengan baik? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ya. Salam. Ya, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Aris. Bagaimana penerapan capaian pelajaran pada tujuan pelajaran? Capaian pelajaran dari peserta didik penerapannya secara bertahap sesuai dengan fasenya, fase pertumbuhan siswa. Contoh dari fase A yang setiap hari pengalaman setiap hari, fase A yang biasa kita setiap hari kita bisa melihat apakah siswa itu contohnya bisa membaca atau tidak, membaca huruf atau tidak, bisa membaca angka atau tidak. Nah, itu adalah tujuan kita, apakah kita bisa memberikan motivasi yang lebih besar kepada siswa agar hasilnya maksimal sesuai dengan tujuan pelajaran kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, Pak Aris. Ya, terima kasih Bu sudah dijawab pertanyaan saya. Oh iya, sama-sama. Terima kasih Bu Ruliawati yang sudah mempresentasikan mengenai capaian pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita lanjutkan ke sesi 3 mengenai modul ajar yang akan disampaikan oleh Bapak Ajrun. Saya persilakan. Sepertinya Pak Ajrun tidak bisa mendengar suara kita ya? Ini ya. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah Pak Ajrun. Paris? Sudah. Sudah Bapak. Sudah ada. Ya, langsung. Yang bagian pertama. Nah, bagian pertama. Baiklah, untuk presentasi pada pagi hari ini saya akan mulai dengan materi modul ajar. Sebelum saya mempresentasikan materi modul ajar ini, marilah kita sama-sama membuka dulu dengan mengucapkan
Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terkait dengan modul ajar ini, perlu sekali kita memahami terutama tentang konsep, prinsip dan komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Konsep dalam modul ajar adalah merupakan sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar. Kriteria modul ajar yang pertama esensial, menarik, bermakna dan menantang, relevan, kontekstual, serta berkesinambungan. Kemudian kita lanjut dengan komponen-komponen yang ada pada modul ajar. Komponen modul ajar itu terdiri dari komponen inti, yaitu komponen umum, komponen inti, dan komponen lampiran. Jadi 3 komponen itu harus kita pahami di dalam modul ajar, di mana komponen umum itu terdiri dari 6, yaitu pertama identitas modul ajar, komponen kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Nah, itu dari modul ajar di program sekolah penggerak. Kemudian komponen inti. Komponen inti itu terdiri dari 6 juga. Pertama, tujuan pembelajaran. 2, pemahaman bermakna. 3, pertanyaan pemantik. 4, kegiatan pembelajaran. 5, asesmen. Di sini asesmen formatif dan sumatif. Ke-6, pengayaan dan remedia. Nah, kemudian yang terakhir itu ada lampiran. Lampiran itu terdiri dari lembar kerja, bahan bacaan baik untuk guru ataupun murid. Nah, ini di sini biasanya dalam bentuk rangkuman. Kemudian yang ketiga, glosarium. Keempat, daftar pustaka itu sebagai pelengkap di dalam modul ajar. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan di dalam materi modul ajar ini. Silahkan Bapak dan Ibu. Coba saya yang bertanya, Pak Ajrun. Bagaimana Bapak Ibu? Saya bertanya, coba saya yang bertanya. Ya. Pak Ajrun. Ya. Silakan Bu. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya mau menanyakan tentang konsep yang bagaimana yang bisa kita terapkan kepada siswa pada sekolah gerak. Konsep yang bagaimana? Terima kasih Pak Jurun.
Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Rulia yang menanyakan tentang konsep bagaimana kriteria peserta didik, kemudian modul ajar itu secara bisa dibuat dengan berkesinambungan, relevan, menarik, dan menantang. Itu adalah konsep-konsep di dalam modul ajar. Nah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menambahkan. Bagaimana Ibu Rulia? Pak, sudah jelas. Sudah? Ya, terima kasih banyak. Kalau sudah tidak ada lagi, kami akan tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ajrun atas pemaparan materinya, sangat baik sekali. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Ibu Retno Dewi. Kepada Ibu Retno Dewi, saya persilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Ibu Retno. Ya, suara saya. Ya, terdengar Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Sebelum kita kepada materi, kita ingat terlebih dahulu bahwa ada satu pernyataan dalam profil pelajar Pancasila bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Melalui Pancasila tersebut, melalui profil pelajar Pancasila tersebut, diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru dalam kurikulum. Nah, itu sekilas kenapa ada perubahan kurikulum. Ada dua langkah besar. Jelas, Pak? Ya, sudah terlihat, Bu. Jelas. Sudah terlihat. Nah, ada dua langkah besar di dalam penyusunan perangkat dua langkah besar ini adalah konsep alur tujuan pembelajaran dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Berikut prinsip-prinsip di dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran.
Di antaranya yaitu sederhana dan informatif, kemudian esensial dan kontekstual, ketiga harus berkesinambungan, kemudian operasional dan aplikatif, yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel, artinya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat belajar untuk suatu mata pelajaran, yaitu satu, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua, pengembangan modul ajar yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ajrul sebelumnya. Ini konsep alur tujuan pembelajaran. Konsep alur tujuan pembelajaran ini yang akan kita lihat pertama adalah capaian pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ruliawati. Capaian pembelajaran ini adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir semester. Ada fase A sampai fase F di sini. Kemudian alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dalam fase dan urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan data pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, berikut konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita menganalisis capaian pembelajaran yang kita pilih, kemudian kita merancang beberapa tujuan pembelajaran yang dalam satu fase itu bisa kita capai atau kita capai di usahakan kita capai selama 2 tahun. Beberapa tujuan pembelajaran ini ya. Kemudian setelah kita analisis, kita susun tujuan pembelajaran yang di dalamnya harus ada tiga komponen di dalamnya, yaitu harus membuat kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, kemudian konten, konsep apa yang perlu dipahami dari akhir suatu unit pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah ada komponen variasi, harus terdapat komponen variasi dalam tujuan pembelajaran, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada ini contoh alur pembelajaran di kelas 5. Analisis terlebih dahulu capaian pembelajaran. Sebelumnya identifikasi terlebih dahulu kompetensi awal apa yang harus dimiliki siswa. Kemudian nanti kita bisa susun selanjutnya tujuan pembelajaran setelah kita identifikasi apa saja kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian kita baru merancang tujuan pembelajaran secara linear dari awal nih, ini sesuai dengan capaian pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama dirancang pelajar mampu membaca dengan lancar dan tidak serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Ini sudah dirancang 3 ya contohnya. Kemudian nanti setelah dirancang tujuan pembelajaran baru disusunlah modul ajar yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ajrul.
komponennya banyak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai alur tujuan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya nanti untuk secara langsung praktek, analisis capaian pembelajaran, kemudian merancang alurnya dan membuat tujuan pembelajaran sesuai dengan fase. Terima kasih. Ini yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Baik Bu Retno, kalau gitu dari Bapak Ibu, Pak Anjun, Bu Rilewati, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, begitu saya saja yang bertanya. Bu Retno, bagaimana cara menyusun tadi kerangka-kerangka yang saya sudah Bu Retno sampaikan di akhir agar sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada anak? Apa yang harus kita susun terlebih dahulu ya? Ya, agar sesuai dengan yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Oh ya, yang jelas harus tadi analisis tadi terlebih dahulu. Jadi kita tahu terlebih dahulu potensi awal apa yang harus mereka miliki. Kemudian kita perhatikan prinsip-prinsip yang tadi disampaikan. Ada 7 prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Tadi karena kita sudah mendiagnosa kompetensi apa yang harus mereka miliki di awal, nanti kita sebuah tujuan pembelajaran yang akhirnya diharapkan proses pembelajaran bisa dengan menyenangkan dengan lancar. Itu mungkin Bapak. Oke, terima kasih Bu Retno atas penyampaian materinya. Oke, terima kasih Bu Retno atas jawabannya. Ya, sama-sama. Semoga tidak puas. Bisa nanti kita cari lagi jawabannya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak untuk Pak Ajrun, Bu Retno, dan Bu Rulia atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau begitu, saya tutup dulu dengan mengucap selamat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu, mungkin terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.